Mohon izin saya mulai. Berita acara pemeriksaan saksi ahli nomor BAPSA garing 05/10/2024 pada hari ini, Kamis tanggal 26 September 2024 pukul 14 WITA. Saya Ahmad Surya Putra pribadi dengan NIM P071332210002 jabatan penyidik pada kantor Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Kota Banjarbaru berdasarkan surat perintah penyidik nomor Sprindik garing 03/09/2024 pada tanggal 26 September 2024 telah melakukan pemeriksaan seorang yang belum saya kenal mengaku bernama Munawarah Harja dengan pekerjaan pegawai negeri sipil. Ia didengar keterangannya sebagai ahli lingkungan dalam perkara tindak pidana pencemaran air sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 sehubungan dengan laporan kejadian nomor LK-01-09-2024 tanggal 22 Agustus 2024. Sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut, apakah saudara berkenan untuk diambil sumpahnya? Bersedia. Bisa diikuti kata-kata dari saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai ahli telah atau akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya saya akan mendapat kutukan dari Tuhan. Baik. Pak sudah selesai. Terima kasih atas sumpah yang saudara berikan. Kalau begitu saya selanjutnya akan melanjutkan pemeriksaan saksi ahli pada Bapak Munawarah Harja. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kronologi laporan, yaitu mengenai pencemaran air sungai yang diakibatkan oleh limbah yang dihasilkan pabrik tahu, yang mana menurut para saksi masyarakat sekitar seringkali dibuang langsung ke badan air sungai yang berdampak pada bau yang tidak sedap dan warna yang telah berubah dari semestinya. Atas pernyataan penyidik yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan. Apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat. Saudara pada hari ini diperiksa sebagai saksi ahli dalam perkara pencemaran air sungai. Apakah saudara bersedia dan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang saudara miliki? Bersedia. Selanjutnya pemeriksaan akan dilanjutkan oleh rekan penyidik saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan ke pertanyaan inti mengenai kasus pencemaran pada pabrik limbah sawit. Menurut Bapak selaku ahli, apa saja jenis pencemar yang diduga berasal dari pabrik tahu? Jenis pencemar yang berasal dari aktivitas industri tahu, ya. Oke. Seperti kita ketahui, industri tahu ini merupakan industri yang mengolah kacang kedelai, tentunya memiliki kandungan protein yang tinggi. Protein ini adalah salah satu zat organik yang tinggi, sehingga biasanya karakteristik air limbah industri tahu itu memiliki karakteristik memiliki pH yang rendah, ya, karena biasanya ada fermentasi juga di sana. Yang kedua, memiliki kandungan BOD yang cukup tinggi. Kemudian limbah tahu biasanya memiliki kandungan oksigen yang rendah karena banyaknya zat-zat tersuspensi. Kemudian kandungan zat tersuspensi, zat padat tersuspensi yang tinggi. Kemudian memiliki kadar atau hasil buangan kandungan amonia yang cukup tinggi. Biasanya seperti itu. Apakah indikator utama bahwa pencemaran tersebut memang benar diakibatkan oleh limbah tahu? Untuk mengetahui bahwa badan air itu tercemar oleh industri tahu atau aktivitas yang lain, itu bisa diketahui atau bisa diperkirakan berdasarkan teknik metode pengambilan sampelnya. Jadi kita bisa melakukan pengambilan sampel, itu dilakukan
saat industri tahu beroperasi dan saat industri tahu tidak beroperasi. Maksudnya tidak ada aktivitas. Jadi kita melakukan pengambilan sampel. Kalau sampel air ini air sungai ya, industri tahu tersebut membuang limbahnya ke air sungai ya. Kalau kita bisa mengambil air sungainya itu sebelum ada aktivitas industri tahu kita ambil, dan setelah ada aktivitas industri tahu kita ambil, dan kita juga harus melakukan pengambilan sampel selama aktivitas itu beroperasi ya. Jadi kita melihat dan dipastikan kapan waktu industri tahu tersebut membuang limbahnya. Maksudnya seperti ini, mungkin industri tahu tersebut berproduksi misalnya dari jam 8 sampai jam 4 sore misalnya ya. Nah, kita bisa memastikan atau memperkirakan, tidak bisa memastikan ya sebenarnya, kita bisa memperkirakan apakah pencemaran tadi disebabkan oleh limbah industri tahu atau bukan saat limbah tersebut membuang limbahnya ke badan air. Satu, kita bisa membuktikan memang ada buangan limbah ke badan air, ada tempat pembuangan limbahnya, kemudian ada aktivitas pembuangan limbahnya, dan kita bisa melakukan pengambilan sampel saat aktivitas industri tersebut membuang limbahnya, dan kita bandingkan saat industri tersebut tidak membuang limbahnya. Nah, ini sangat penting dilakukan atau diketahui. Jangan sampai nanti metode pengambilan sampel yang tidak tepat, misalnya seperti ini, kita tahu industri tahunya berproduksi dari jam 8 sampai jam 2, lalu kita ambil di antara jam produksi tersebut, ternyata nilainya rendah. Artinya bisa jadi akhirnya kesimpulannya apa? Pencemarnya bukan industri tahu tersebut. Bisa jadi jangan-jangan industri tahunya membuang limbahnya sebelum aktivitas dimulai atau jauh tengah malam setelah aktivitasnya dilakukan. Ada juga yang kayak gitu. Jadi kita harus melakukan pengambilan sampelnya yang tepat. Seperti saya bilang tadi, kita mengetahui pencemaran atau tidaknya itu tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan pengamatan atau observasi mata saja, tidak bisa. Semuanya harus dibuktikan lewat pemeriksaan laboratorium atau istilahnya sekarang itu pembuktian secara saintifik. Nah, jadi kita lakukan pengambilan sampelnya, kita uji laboratoriumnya. Jika memungkinkan juga kita melakukan pengambilan sampel terhadap limbah. Apakah limbahnya tersebut memang telah melebihi baku mutu atau tidak dilakukan pengolahan sama sekali sehingga limbah yang dibuang tadi mencemar. Mungkin seperti itu. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya itu apa dampak jangka panjang maupun jangka pendek dari pencemaran limbah tahu terhadap ekosistem? Dampak dari limbah tahu dalam waktu jangka panjang ya, sebenarnya mungkin bisa atau akan menimbulkan perkembangbiakan mikroorganisme atau ganggang yang berlebihan di antaranya itu. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa limbah industri tahu ini kan kayak akan senyawa organik ya, karena di sana menggunakan limbah kedelai. Nah, tapi juga di industri tahu biasanya ada penambahan unsur-unsur senyawa kimia seperti asam cuka bila nggak salah itu juga digunakan. Nah, ini yang akan menurunkan pH air sungai sehingga dampak ekosistemnya tentunya akan mengganggu biota air. Seperti ini, ketika limbah tahu tadi yang kaya akan kandungan senyawa organik, juga ada zat-zat tersuspensi yang ada di sana sehingga tentunya akan menghambat kelarutan oksigen. Ya. Terus menghambat juga cahaya matahari. Di sisi lain, tingginya zat organik yang berasal dari sisa-sisa atau potongan kedelai ini juga akan meningkatkan pertumbuhan mikroba yang ada di air tersebut. Mungkin akan terjadi pertumbuhan yang
yang meningkat, sehingga tentunya akan mempengaruhi terhadap mikroba normal yang ada di air tersebut. Oh ya, tambahannya tadi ya, dampak yang dirasakan biasanya karena industri tahu tadi kaya akan jar organik biasanya menimbulkan estetika yang kurang enak ya, bau busuk ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada dampak pencemaran limbah tahu ini yang tidak dapat dipulihkan secara alami oleh lingkungan? Kalau dipulihkannya sebenarnya alam ini mampu, semuanya pasti mampu memulihkan, tergantung kepada banyak jumlahnya dan butuh waktunya berapa lama. Kalau secara alami semuanya pasti bisa, mungkin jangka waktunya saja yang kalau semakin banyak zat pencemar butuh waktu yang panjang, dan apakah zat yang masuk tadi terus menerus atau tidak. Nah, kalau terus-menerus masuk tentunya belum selesai ini sudah masuk lagi. Nah, ini yang resikonya sangat besar. Baik Bapak, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari penyidik 2 ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, apa saja parameter yang harus diuji dan berapa batasan setiap parameternya untuk memastikan bahwa limbah tidak mencemari lingkungan? Untuk industri tahu itu ada yang mengacu kepada Permen LH, saya lupa ya, itu untuk industri kacang kedelai dan olahannya, ada itu. Jadi bila nggak salah parameter untuk industri tahu itu ada BOD, COD, TSS, amoniak, bau juga termasuk serta pH. Nah, untuk baku mutunya saya nggak hafal ya, mohon maaf saya nggak hafal berapa baku mutunya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana metode pengambilan sampel untuk mengukur tingkat pencemaran di sungai tersebut? Oke, untuk mengukur tingkat pencemaran, metode pengambilan sampelnya bisa dilakukan secara integrated sample ya. Bukan integrated sample, grade sample cuman di beberapa titik lokasi. Jadi ya, untuk mengetahui tingkat pencemaran tadi, maka kita bisa melakukan pengambilan sampel sebelum aktivitas industri, saat di aktivitas maupun setelah aktivitas. Nah, sehingga kita bakal mengetahui berapa penambahan beban pencemar akibat aktivitas yang ada di industri tersebut. Bapak, selanjutnya, menurut Bapak, langkah-langkah seperti apa yang perlu diambil oleh pihak pabrik tahu untuk menangani masalah pencemaran ini? Tentunya setiap industri itu harus dilengkapi atau disertai dengan sistem pengolahan limbah ya. Kemudian harusnya mengikuti manajemen produksi yang baik. Manajemen produksi yang baik artinya apa? Menggunakan bahan-bahan yang memiliki kualitas yang bagus, menggunakan bahan-bahan yang memiliki resiko pencemaran yang rendah tentunya. Yang tidak membahayakan terhadap lingkungan. Jadi satu, industri tersebut tentunya harus memiliki sistem pengolahan limbah. Dua, melakukan produksi yang bersih, istilahnya ya sekarang, produksi yang bersih dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan tidak membahayakan lingkungan. Yang ketiga juga mungkin perusahaan tersebut tentunya harus memiliki izin produksinya, karena kalau perusahaan tersebut memiliki izin produksi, tentunya nantinya akan mendapatkan pengawasan. Mungkin seperti. Untuk pertanyaan sudah selesai Bapak, saya kembalikan kepada penyidik 1. Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dan telah dinyatakan berakhir. Kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa, dan yang diperiksa menyatakan setuju serta membenarkan semua keterangan yang telah diberikan. Untuk menguatkan keterangan yang diperiksa, dipersilakan saksi ahli untuk menandatangani berita acara pemeriksaan saksi ahli hari ini. Saya serahkan pada rekan penyidik 2. Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Poltekkes Banjarmasin pada Kamis dan tanggal 26 September 2024.
Terima kasih kepada